Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan mulai video pembelajaran desain teknik berbasis komputer atau DTPK. Nah, pada kesempatan kali hari ini kita akan menggunakan software AutoCAD ya untuk menggambar teknik. Nah, jika kalian kemarin sudah menginstal AutoCAD, nah maka setelah menginstal pasti akan muncul shortcut ya di desktop seperti icon ini ya. Nah, ini yang saya install AutoCAD 2020. Nah, cara membukanya yaitu kalian klik 2 kali di shortcut desktop ini untuk launch. Kalian juga bisa menggunakan start ya, kemudian dicari AutoCAD. Nah, biasanya di sini muncul paling atas kalau yang baru install. Nah, bisa ini juga dengan klik sekali aja juga cukup. Nah, untuk loadingnya ini tergantung juga dari spek komputer masing-masing ya. Biasanya kalau sudah SSD, bootingnya akan lebih cepat. Kemudian RAM-nya, kalau RAM-nya besar ya, 8 GB atau 16 GB apalagi ya, itu juga akan mempercepat loadingnya. Kalau untuk VGA, itu akan pengaruh ke grafis ya. Biasanya contoh ada gambar lingkaran ya, kalau VGA-nya tinggi ya, katakanlah 4 GB atau 8 GB itu lingkarannya bisa bunderser. Tapi kalau VGA-nya rendah biasanya masih ada sudut-sudutnya, tidak melingkar bunderser itu. Nah, ini tampilan awal setelah kalian buka AutoCAD 2020. Kalau yang versi di bawahnya ya mungkin kurang lebih bersama, mungkin hanya beda tampilan ikonnya di toolbarnya atau mungkin ada beberapa icon yang tidak muncul. Oke, untuk memulai awal yaitu kita akan membuka lembar gambar baru ya. Istilahnya drawing di sini. Kalian bisa milih di sini, arahkan kursor ke template. Nah, di sini ada banyak pilihan template ya, bisa kalian drag ke bawah. Cuma pada kesempatan kali hari ini kita akan membuat desain 2 dimensi ya. Nah, yang standar ya ACAD ISO. Nah, ACAD ISO.dwt. Nah, ini bisa kalian klik. Nah, ini tampilan awalnya untuk lembar gambar. Kalau sudah dibuka, toolbarnya di sini sudah aktif semua. Kalau tadi kan masih belum aktif. Nah, langsung saja pengenalan. Bagian atas di sini, ini merupakan menu bar ya. Ini menu bar semua. Ini biasanya kalau masih habis diinstal itu belum muncul. Nah, cara munculkannya, klik di sini, kemudian ini show menu bar. Kalau saya kan sudah muncul, jadi hide menu bar. Nah, kalau mau menampilkan show menu bar, jadi ya menu file, edit, view, insert format. Meskipun ya tidak terlalu urgent atau penting ya. Yang penting kan di sini toolbarnya sudah muncul semua. Oke, kemudian yang ini toolbar mulai dari home ini dan yang lainnya. Cuma yang akan kita banyak gunakan ya di sini yang di drawing, toolbar modify, annotation. Yang lainnya ini pelengkap ya, support. Sisi kanan atas di sini ada Windows bar ya, ya mungkin minimize, maximize sama menutup, close. Di sebelah sini ada navigasi. Kalau sudah bermain 3 dimensi ya ini penting ini tampilannya. Kalau masih 2 dimensi ya paling mungkin navigasi di sini ya. Di geret, di scroll besar atau ini ditampilkan semua gambar hasil gambarnya. Kemudian ke bawah di sini ada panel bar ya untuk men-setting kayak snap, kayak grid ya, kemudian apalagi snap ya kayak gitu. Kemudian di sini ini ada command prompt ya untuk memberikan instruksi kode ya. Kemudian di bawah sini ini ada layout. Kalau ini layout ketika menggambarnya, kalau yang sebelah sini ini layout ketika mau mencetaknya atau plot atau print menjadikan PDF ya. Kemudian ini koordinat ya karena 2 dimensi ya. Hanya 2 ya, X sama Y, horizontal vertikal. Kemudian yang bergerak ya, ini merupakan dinamakan cross hairs ya. Ya kayak kursor kalau di
Windows atau di Office-nya. Kalau ini kita namanya crosshair. Oke, itu untuk tampilan interface dari AutoCAD 2020. Kemudian hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan men-setting unit, jelas. Karena kita akan menggambar itu kalau sudah menggambar banyak kemudian unitnya atau satuannya itu belum disetting, ya bisa mengulang lagi dari awal. Oke, jadi setting pertama unit, kalian bisa menggunakan shortcut ya. Shortcut itu langsung ketik di keyboard kalian masing-masing baik di laptop atau PC. Kemudian atau juga bisa ngetik di command sini. Command atau perintah ya. Cuma saya prefer sih langsung diketik saja. U ya. Kemudian UN itu sudah keluar. Nah, UN langsung bisa kalian arahkan kalau kalian pilih ada opsi lain. Tapi biasanya kalau dia posisi paling atas, tinggal langsung enter UN, misal ya. Saya belum mengklik ya, langsung enter. Nah, ini ada muncul unit. Nah, unit di sini kalian pilih. Nah, jelas desimal ya untuk type length-nya. Kemudian precision-nya ini 0 di belakang koma pengennya berapa? 2 digit, 3 digit, bahkan ini 4 digit, nah dan banyak kan. Kalau yang benar-benar membutuhkan ketelitian tingkat tinggi ya, harus benar-benar presisi. Tapi kalau kita ya cukup 2 digit di belakang koma sudah cukup ya. Untuk angle atau sudut di sini ya pakai decimal degree, presisinya tidak ada koma-komanya ya cukup ya. Jarang sudut sampai koma-koma. Kemudian nah ini satuannya unit. Biasanya kalau masih settingan awal itu inches. Nah, kita pindah ke milimeter. Kita pakai satuan metris. Kalau ini pakai internasional, kemudian tinggal oke. Nah, setting unit selesai. Kemudian setting selanjutnya apa? Yaitu kita setting tampilan yang ini menyesuaikan selera masing-masing ya, yaitu dengan klik OP option enter, klik enter ya. Kemudian di sini bisa kalian lihat tampilan option. Nah, kita mulai dari awal dulu. File ini tidak terlalu ada yang penting untuk dirubah, untuk disetting. Nah, display di sini biasanya ini aja sih ke color mungkin, colors ya. Nah, di sini ada ilustrasi gambar-gambarnya, misal ada kayak crosshair di sini, kalian bisa setting warna yang kalian inginkan apa, kemudian koordinatnya warnanya apa ini di sini ya. Dua dimensi model space dan yang lainnya ya. Misal contoh crosshair di sini ya, ini bisa kalian pilih warnanya apa, misal merah ya. Nah, ini crosshairnya menjadi warna merah. Ataukah biru biru muda, karena memang backgroundnya hitam, biasanya kan warna-warna yang cerah. Nah, bisa supaya kontras. Atau kalau yang normal ya white tadi. Ini untuk crosshair. Background, nah ini background. Ini juga bisa kalian pilih warna ini hitam atau putih. Nah, ini backgroundnya putih. Nah, ini kalau background putih maka crosshairnya ya harus warna yang gelap. Jadi kalau kita pakai warna yang gelap, crosshairnya warna yang cerah. Itu. Ini saya kembalikan lagi format awal. Nah, kalian jangan khawatir, kalian bisa setting-setting sesuai suka kalian. Ya terutama yang untuk dua dimensi ya, background sama crosshair aja. Kalau tadi lupa format awalnya apa, tinggal ini restore all content context ya. Itu sudah kembali ke settingan defaultnya awalnya. Nah, ini untuk tampilan. Kemudian untuk open save, nah ini untuk kalian pilih pengen disimpan dalam version berapa, 2018, 2013, ya kita pilih version di bawahnya ya. Karena supaya bisa dibuka oleh AutoCAD version yang di bawahnya. Misal kalian gambar, dan kalian filenya itu kalian kasihkan ke teman, nah teman kalian punya AutoCAD-nya versi di bawahnya ya. Ya nggak bisa dibuka akhirnya filenya kalau kalian nyimpan filenya dengan versi yang tinggi. 2018 ini masih tinggi, paling nggak 13 ini. 10 sih kayaknya 13 sudah ya. Karena sekarang sudah banyak diinstal versi 2013 ke atas. Nah, misal 2013, kemudian yang lainnya tidak ada yang terlalu. Plot publish, ini kalau kalian sudah terkonek dengan printer ya, tinggal di print. Kemudian di sistem juga tidak ada yang terlalu
urgent atau signifikan untuk di setting. Kemudian ini user preference. Terkadang meskipun unit sudah kita setting inci, ini insertion scale itu masih inci di option. Maka kalian rubah lagi ke millimeters. Nah, dua-duanya millimeter semua. Nanti untuk user preference. Untuk drafting, drafting ini terkait ukuran snap ya sama ukuran crosshair ini. Panjang lengthnya sisi ini garis vertikal horizontalnya. Kadang ada yang suka lengthnya panjang bahkan tak terhingga kalau kalian memaksimalkan mentok ya. Misal mentok di sini ini ukurannya lebih besar ya. Kita pilih yang default aja. Kemudian untuk snap mau dibesarkan atau disedangkan, dikecilkan juga bisa sesuai selera. Biasanya kalau yang panjang itu enaknya sih untuk mempermudah kayak garis bantunya ya. Misal kalian buat lebih dari beberapa objek itu supaya bisa tarik garis lurus, maka lebih panjang, lebih enak. Tapi kalau umumnya ya pendek sudah cukup. 3D modeling tidak ada yang terlalu perlu di setting. Selection ini ukuran pilihan yang dipilih ya, di select ya. Kemudian profile sudah. Oke, kurang lebih itu untuk option. Kalau sudah bisa apply. Kalau masih pengen default ya kalian cancel. Nah, ukurannya masih ini default. Setelah option apalagi yang perlu disetting, biasanya masuk ke ini panel bar. Nah, panel bar. Panel bar itu bisa kalian lihat di bawah sini, ini panel bar. Mulai dari grid mode bisa dibaca di modul penggunaan masing-masing. Kalau grid mode apa, snap itu apa, kemudian ortho mode, polar apa ini? Polar tracking ya, polar tracking beserta shortcutnya ya. Kemudian ini snap, auto snap sama off snap. Yang lainnya tidak terlalu, nanti kecuali kalau sudah 3D ya mungkin ada yang perlu diperlukan. Tapi untuk yang 2D paling tidak ini. Nah, untuk men-settingnya ini semua kalian bisa menggunakan, kalau ini kan shortcutnya untuk aktif tidaknya. Tinggal kalian klik ini, misal grid. Nah, kalian off ini garis lurus kotak-kotak itu hilang. Tapi kalau mau diaktifkan, tinggal klik. Kemudian kalau ini snap diaktifkan, itu kalian gambar, misal buat line, ini akan nyala per kotaknya. Oh, masih belum diaktifkan ya. Biasanya kalau sudah diaktifkan, dia akan deteksi per kotaknya gitu. Kita masuk dulu ke draft setting. DS draft setting. Nah, di draft setting di sini kita mulai dari awal ya, snap. Nah, ini ketika kalau mau snapnya diaktifkan, nah bisa dia melokasikan tiap kotak ini. Jadi kayak buku streaming gitu ya. Kalian membuatnya jadi kotak sini, ujung kotak sini gitu. Bisa diatur juga snapnya per berapa. Kalau tadi mili ya, ini satuan mili berarti antara sumbu X sama Y-nya ya. Kemudian di grid. Nah, grid ini yang agak lebih besarnya ya, kotak besar. Kalau ini kotak kecilnya ya, kotak besarnya. Kemudian ini ya kotak besarnya. Kemudian di dalam kotak besarnya ada berapa kotak di dalamnya. Ini kita klik 5 berarti kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mode defaultnya sih ini on. Tapi kalau snap itu off. Polar tracking itu ketika kalian mau buat menggaris yang membutuhkan sudut. Nah, di sini butuh kelipatan berapa untuk di track ya, atau istilahnya bantuan untuk menghentikan putaran. Jadi kadang sudut 30 ada indikator ini sudah sudut 30 itu. Biasanya untuk mempermudah saja sih. Default sih 90, atau kalian mau per 45 derajat ya boleh, silahkan.
Ini untuk polar tracking. Objek snap. Nah, ini objek apa saja snap. Biasanya defaultnya ini midpoint tidak ada. Tapi kalau kalian mau munculkan midpoint bisa. Jadi garis tengah, titik tengah di suatu garis objek. Kalau mau dicentang semua juga boleh. Cuma biasanya centang-centang akan kesulitan ketika mau dipilih. Kalian mau milih titik yang apa itu agak sulit. Maka ya dicentang yang perlu saja. Yang umum sih untuk awal-awal ya endpoint, center kayak gitu, intersection. Mungkin kalau sudah sampai tank, nah, extension dan midpoint ini tadi saya centang. Kemudian untuk 3D kita abaikan dulu, kita skip sementara kita fokus ke 2 dimensi. Nah, dynamic input di sini ini terkait tampilan bantu ya. Misal kayak ini, kalian aktifkan ini. Ini akan membantu, misal kalian buat garis ini ada keterangan ukuran garisnya berapa. Nah, biasanya setiap kalian buat garis pasti ada info itu. Cuma biasanya akan membuat lelet atau lemot secara tampilan atau proses. Kalau speknya kurang, tapi kalau speknya bagus ya tidak apa-apa dicentang. Kalau kurang ya kayak seperti ini saya tidak saya centang supaya mempercepat saja. Dan ini enable pointer input, ini pointer koordinatnya ya. Jadi setiap gerak pointer koordinat kalau dicentang akan tampil koordinatnya berapa. Kemudian yang lain kita buat default saja. Ini tampilan komen ya. Kalau kalian ketik itu tadi ya, sama keterangan yang diminta apa kayak ini. Specify first point ya. Kalian cari titik pertamanya gitu. Spesifikkan titik pertama gitu. Kemudian yang ini default saja ya, yang ini tidak terlalu, skip default. Kalau sudah oke. Nah, kemudian kalau tidak ya kalian cancel defaultnya. Nah, itu untuk panel bar yang di pojok bawah. Sekarang kita mencoba ya mempraktekkan panel bar di sini. Tentu membuat garis dulu, bisa kalian klik line. Nah, kemudian garis lurus, katakanlah bebas ya, bebas misal gini. Nah, kemudian grid mode tadi sudah ya, grid mode. Kemudian ini auto mode. Kalau kalian mau buat line lagi, auto modenya muncul ini ya, endpoint auto mode. Kalau polar tracking itu seperti ini. Per ini 90. Nah, ini ada garis bantu. Misal tadi kita setting 45 ya, contoh. Draft setting lagi, DS, enter. Mana polar tracking kita buat kelipatan 45. Oke. Nah, maka kalau kalian buat garis per 45 derajat, dia akan ada muncul garis bantu hijau ini. Ini 0 derajat, 45, nah, 90. Nah, untuk mempermudah aja. Meskipun kalian bisa input manual ya. Ini kan kalau yang ini panjang garis ya, yang warna biru. Nah, kalian tentukan misal 100 ya. 100. Kemudian kalian juga bisa input berapa derajat, misal 30, nah kayak gitu. Atau di tab lagi. Nah, misal kalian tahu ini 30 derajat. Kalau input manual. Tapi kalau untuk sudut-sudut yang umum ya kalian pakai pola tracking bisa. Nah, lurus pola tracking 45, 90. Tadi kan ada kelipatan berapa? Ada per 30 derajat, per 20 derajat bisa. Itu untuk polar tracking. Kalau yang ini no snapping reference line ya, sama kayak ini tadi yang membuat garis, dia ada muncul endpoint. Tadi kalau midpoint saya tanya, nah ini midpoint simbolnya segitiga. Kemudian ini endpoint ya, endpoint, midpoint. Nah, ini garis bantu. Jadi misal kalau ingin menyambung suatu garis lain dari titik ini ke bawah, atau dari titik tengahnya ini ya ke bawah. Nah, kalau tidak ada snapnya akan susah kalian cari titik tengahnya. Nah, ini snap itu untuk mempermudah ya, membantu mencari start titik awal untuk melanjutkan garis.
Ini snapnya, snap ya. Oke, itu untuk snap snap. Kemudian yang terakhir di pengaturan awal di sini untuk menyimpan. Menyimpan kalau misal sudah selesai menggambar 2 dimensi, tinggal kalian simpan ini simbol disket atau save seperti biasa pada program-program lainnya juga seperti itu. Kemudian di sini kalian bisa pilih kalian simpan di mana, misal di desktop ya. Nah, namanya bisa kalian sesuaikan, misal ada perintah mau memberi namanya seperti apa. Kalau umumnya sih ya drawing 1. Kita pilih versi yang di bawahnya 2013 ya, supaya bisa dibuka versi yang lain. Kemudian klik save. Sudah. Bisa kalian lihat di desktop seperti ini hasilnya. Oke, sekian untuk yang video kali ini.